Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tentang dinamika penegakan hukum Indonesia. Perkenalkan, saya ketua kelompok. Nama saya Muhammad Sonika Alfalah. Nama saya Riza Putri Ayani. Saya Maranja Panjaitan. Saya Ridho Triaditya. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan dan wawancaranya. Hukum di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam membuat hukum juga harus terus menyesuaikan diri agar tetap relevan dan mampu memberikan keadilan. Namun, tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal membuat aturan baru, melainkan bagaimana proses hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan berlaku untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa hukum di Indonesia sering berbeda dengan kenyataan dan bagaimana cara mengolah hukum di Indonesia. Oke, selamat pagi Miss. Selamat pagi. Perkenalkan Miss, kami dari kelompok 2 dari kewarganegaraan. Saya Muhammad Sonika sebagai pewawancara Miss dan anggota saya Ridho Triaditya sebagai anggota. Jadi kami ditugaskan oleh dosen kewarganegaraan untuk mewawancarai nih salah satu dosen yang ada di Institut Teknologi Mitra Agama. Kebetulan materi kelompok kami ini tentang dinamika penegakan hukum di Indonesia. Nah, jika Miss melihat realita hari ini, bagaimana Miss menilai kondisi objektif penegakan hukum di Indonesia saat ini? Apakah jalannya sudah on the track? Menyikapi kasus-kasus yang viral ya beredar selama ini, penegakan hukum masih jauh dari koridor objektif. Kenapa? Karena kebanyakan itu lebih memihak kepada pihak-pihak tertentu ya. Betul. Kita ambil contoh kasus apa ya? Ada kami pelajari Miss tentang nenek-nenek yang mencuri kayu di batang pohon tuh. Oh iya, tentang nenek yang mencuri kayu. Nah, itu hukumnya itu gimana nenek dihukum? Lebih beratkah dari ya mereka yang korupsi, Betul, ya kan? Ya betul, Miss. mereka yang nepotisme gitu ya, korupsi miliaran gitu. Nah, nenek di sini kasihan ya, Iya, nenek Miss. dihukum masuk penjara gitu. Padahal tujuannya apa? Mencuri untuk Bertahan hidup. iya, itu tadi. Nah, memang sih alasan itu subjektif gitu. Tapi kenapa penegakan hukum itu tidak pernah menimbang sampai ke detail-detailnya itu gitu, sebab akibat terjadi sesuatu gitu ya. Nah, terus lagi Miss menyikapi kasus pembunuhan. Nah, ada kasus itu seorang ayah membunuh tetangga karena tetangganya ini habis memperkosa anaknya. Nah, ini kasus memang luar biasa apa ya kalau sama Miss ya. Si ayah malah diberatkan gitu. Betul. Dan yang membunuh, yang terbunuh udah mati nggak diadili gitu. Dosanya lebih parah lagi sebenarnya ya, memperkosa anak gadisnya gitu. Iya, Miss. Nah, di sini ya gimana ya, hukum itu jadi berat. Nggak tahu lah gimana Miss kurang paham ya namanya KUHP apa semuanya itu ya. Ya. Mungkin itu orang-orang hukum yang lebih paham masalah itu. Betul. Gitu. Nah, terima kasih Miss atas pendapatnya. Nah, mungkin kita next ke topik. Jadi di era kita nih kan Miss, era media sosial kan. Iya. Jadi apa-apa itu harus viral. Nah, jadi kami sering menanggapi banyak kasus-kasus yang sebenarnya harus terlebih dahulu viral di medsos, baru mendapatkan penanganan yang responsif dari para penegak hukum. Nah, bagaimana Miss melihat dinamika hubungan antara tekanan publik digital atau yang memviralkan dengan independensi penegak hukum? Nah, sebenarnya itu udah kasus luar biasa Miss, sorotan gitu ya. Jadi harus disorot, diviralkan dulu baru bisa bergerak. Nah, sama lah ya, ada seseorang habis kemalingan atau habis mendapat perlakuan tidak menyenangkan atau apa gitu ya, dia lapor polisi. Nah, dan sampai sekarang itu banyak ya kasus-kasus yang enggak up setelah melapor. Itu dipertanyakan gitu ya, nggak tahu di mana kena apanya ya, masalahnya atau apa gitu ya. Jadi Miss salut gitu, Miss sering ikuti tim Klewang yang di Padang. Nah, itu
entah ini pencitraan polisi untuk Media tuh. membersihkan itunya gitu ya, entah gimana gitu ya. Nah, cepat tanggap gitu. Nah, sementara di lain hal ketika kita ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu nggak ketemu sama sekali gitu. Nah, kita lihat kayak polisian ya, mis ini agak gimana ya, agak nyorot kepolisian ya dengan apanya gitu, harus di maaf itu harus disogok dulu, harus diberi dulu baru mau baru mau bertindak, nah kayak gitu ya. Sementara masyarakat ini butuh ya pelindung atau aparat yang memang cepat tanggap terus mengayomi gitu. Dan nanti dan herannya gitu ya, ketika ditangani kasus bisa berbalik gitu, si pelapor jadi tersangka, sering kasusnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya begal, berurusan dengan pejabat. Nah, itu jangan harap pernah menang gitu ya. Nah, memang memang sangat ya disayangkan sekali, banyak itu Miss masih jarang komen, jarang dan itu pendapat Miss tentang hukum itu masih memang belum ada keadilan ya. Apalagi buat mereka yang ya kehidupannya biasa-biasa aja gitu kan ya. Jadi hukum itu memang lebih tajamnya itu ke bawah, tumpul di atas. Bukan ke atas ya. Nah, oke. Nah, Miss, sebagai penutup nih, apa pesan atau closing statement yang ingin Miss sampaikan kepada para penegak hukum, nah seperti polisi tadi, dan juga masyarakat luas nih terkait masa depan keadilan di negara kita di Indonesia? Ya memang nggak ada sebaik hukum Islam yang berlaku di Aceh ya, bagi pemerkosa dirajam gitu ya. Nah, kita masih punya HAM, masih mempertimbangkan seperti itu. Tapi itu aja, untuk bisa untuk kepolisian itu bisa memperbaiki citranya di masyarakat lah gitu ya, bisa pas respon, tidak slow respon lagi sama hal-hal yang mirisnya itu. Ketika ada orang biasa melapor dengan motor butut ya kan, dengan baju seadanya, yang seadanya, mungkin pakai sendal jepit atau pulang dari pasar mungkin atau gimana gitu ya, itu jarang-jarang dilayani. Betul. Gitu. Nah, jadi lihat itu janganlah dari apanya. Dan yang menyakitkannya ketika ada nih seorang anak diperkosa oleh ayah, nah kayak gitu ya, dilapor gitu, atau kasusnya dibiarkan gitu. Nah, gimana itu kondisi psikologis anaknya gitu. Trauma berat kan, Mas? Dan yang parahnya lagi kayak ya itu tadi, kayak kekerasan seksual atau hal-hal yang lain itu ya. Nah, itu tuh lambat sekali ditanggapi dan prosesnya pun menyulitkan rasanya gitu, harus pergi dulu ke rumah sakit ya kan, pergi visum dulu atau atau nggak diapakan. Terus satu lagi, ketika kita mau melapor harus ada bukti. Nah, gimana kita dibunuh nih, nah kayak gitu, berarti pakai nggak tahu kita kan kejadian gimana, tahu udah mati aja gitu. Sama kayak kecelakaan ya kan, siapa yang salah siapa yang benar itu kan. Nah, akhirnya nanti CCTV Allah lagi yang berlaku. Nah, yang di dunia nggak selesai sampai di akhirat ke bawah ya gitu. Dan ya memang harus kepolisian itu harus berbenah mungkin ya dengan apa yang ada selama ini. Apakah personilnya nggak cukup tuh gitu ya, dengan jumlah personil dengan segitu mengayomi banyak masyarakat Nah, makanya banyak kasus ya di tengah masyarakat itu nggak selesai gitu. Ya kayak narkoba tuh semakin merajalela, iya kan, kumpul-kumpul semuanya gitu kan. Ya intinya memang ya harapan Miss gimana ke depan gitu ya. Ya memang siapapun pasti pengen hukum itu adil gitu ya. Tapi itu tadi sistem masih ya harus diperbaiki lagi. Memang orang yang tidak disukai itu adalah orang yang penegak hukum yang taat hukum, yang betul-betul. Tapi di sini kita belum ketemu yang kayak gitu. Betul. Nah, mungkin sekian aja Miss dari kelompok kami. Terima kasih kepada Miss sudah berperan sebagai narasumber kami pada hari ini. Semoga jawaban Miss nanti dapat memberikan kami yang terbaik lah Miss. Karena kami melihat atau mendengarkan dari tadi, jawaban Miss itu benar-benar sangat objektif dan sangat realita dengan zaman sekarang, yaitu penegakan hukum kita masih sangat lemah atau masih sangat kurang ya, apalagi untuk kalangan-kalangan bawah ataupun rakyat-rakyat biasa gitu Miss.
seperti misalnya sudah mencontohkan beberapa kasus seperti pemerkosaan oleh tetangga ataupun tadi nenek yang mencuri kayu untuk bertahan hidup. Nah, itu mungkin masih sepersekian kasus. Banyak lagi yang lain. Untuk contoh Korupsi belum kan? belum lagi korupsi pejabat lagi. Nah, mungkin Miss berakhirlah sesi wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih Miss atas jawaban yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video wawancara dan materi kami yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saat mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.